Hayu kita mulai. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi hukum Newton, dinamika, yang tentunya udah nggak asing lagi. Jadi kalau hukum Newton sendiri kan dari zaman dulu sampai zaman hari ini itu hukum Newton tuh ada 3 ya. Ada hukum 1, 2, dan 3. Jadi dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya hukum Newton tuh sangat dekat dengan kita sebagai manusia, kemudian juga dekat dengan ya apapun segala alam segala partikel yang ada di muka bumi ini semuanya pun mengalami tentang hukum Newton. Kenapa kok bisa mengalami hukum Newton? Jadi karena dia kaitannya tentang gerak. Nah, jadi kalau misalnya Ibu jelaskan untuk di hukum Newton sendiri, jadi ada yang namanya persamaan gerak Newton itu diketahui bahwa dinamika adalah cabang dari mekanika. Makanya hukum Newton dalam kurung dinamika tadi Ibu sampaikan. Bahwa hukum Newton ini ada 3. Yang pertama, setiap benda akan cenderung diam atau bergerak dalam garis lurus jika tidak ada yang mempengaruhinya. Simpelnya kayak gini aja sih yang paling gampang. Kalau misalnya kita duduk di suatu tempat tanpa adanya gaya lain yang mempengaruhi, misal nggak ada gempa, nggak ada yang ngegeser tempat duduk kita gitu ya. Kita itu masing-masing manusia mempunyai namanya sifat kelembaman atau inersia, sifat untuk mempertahankan posisi istilahnya gitu. Jadi makanya kalau dianalogikan dengan hukum 1 Newton dia sigma F sama dengan 0 ya kalau masih ingat. Nah, kemudian yang kedua, perubahan gerak itu berbanding lurus dengan gaya yang dikenakannya dan searah dengan gaya tersebut. Jadi kalau misalnya dari adanya perubahan arah gaya, berarti muncul yang namanya perubahan kecepatan yang menimbulkan istilahnya percepatan. Jadi kalau percepatan itu di fisika dianalogikan sebagai perubahan kecepatan tiap waktu, itu ya. Makanya A itu sama dengan sigma F dibagi M. Jadi kalau masanya kecil yang mengalami percepatannya makin membesar, sedangkan masanya besar maka percepatannya mengecil gitu ya. Kemudian ada lagi yang ketiga dikatakan bahwa setiap ada aksi maka selalu ada reaksi yang arahnya selalu sama, yang besarnya selalu sama dan arahnya berlawanan. Contohnya misalnya nih ibu nonjok tembok kayak gitu ya. Rasa pertama kali yang kita temui itu di tangan itu adalah rasa sakit. Jadi sebenarnya dinding itu memberikan reaksi juga ke kita, yaitu reaksi rasa sakitnya. Dan aksi reaksi ini bukan suatu pasangan gaya yang gara-gara ada aksi pasti ada reaksi, bukan. Tapi dia muncul secara bersamaan, gitu ya. Jadi aksi dan reaksi itu selalu berpasangan satu sama lain dan bukan muncul karena ada sebab pasti ada akibat, bukan seperti itu. Nah, dan kemudian besarnya harus sama, tapi arahnya berlawanan. Itu kalau misalnya dianalogikan nantinya, untuk di slide selanjutnya, ini aplikasi ya, hukum 1 Newton. Jadi ada pertanyaan, mengapa orang itu bisa terpental, gitu ya? Udah nabrak tembok terus dia kepental lagi. Karena kondisi di mobil, di awalnya dia mempertahankan posisi dia di depan setir ya. Tapi ketika ada gangguan, ada gaya lain atau gaya tabrakan yang dimunculkan, otomatis dia tidak lagi mengalami hukum 1 Newton, gitu kira-kira. Oke. Ini ya, jadi sebenarnya ini pun udah paling sering kalian mendengarkan kata-kata ini, maka jika gaya resultan pada bendanya 0, maka V atau vektor kecepatannya pun 0, dan vektor percepatannya juga pasti 0, gitu ya. Kemudian dilambangkan seperti ini, sigma F-nya sama dengan 0. Jadi istilahnya kalau di fisika namanya inersia atau kelembaban, bukan kelembaban ya, itu beda. Nah, jadi ini pun juga sama, aplikasi hukum 1 Newton. Apa yang terjadi pada tangga? Jadi tangganya awalnya stay aja di atas truknya, tapi pas ketika nabrak mobil sedan, dia udah mulai kepental sama seperti orang tadi ya yang berada di dalam mobil. Kemudian ini banyak banget sebenarnya aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita langsung ke hukum 2 dan hukum 3 Newton. Jadi kalau hukum 2, hukum 3 ini sebenarnya saling berhubungan satu sama lain. Jadi ini kalau di fisika istilahnya dari konsepnya tadi dia ada namanya kedua benda dikatakan ada saling berinteraksi gitu ya. Jadi kalau misalnya dinyatakan dengan hubungan timbal balik ada namanya dVA itu per dt perubahan kecepatan terhadap waktu itu sama pada benda A terhadap waktu itu sama dengan dvb per dt. Jadi ada tanda minusnya bahwa ini merupakan pasangan aksi reaksi gitu ya. Jadi adanya aksi sama reaksi di hukum 3 Newton. Atau nanti simpelnya ya ini kan istilahnya penurunan rumus ya. Sebenarnya gaya itu merupakan penurunan dari momentum. Jadi kalau misalnya kalian masih ingat momentum itu kan lambangnya P ya. P itu sama dengan M dot V. M itu massa, V itu kecepatan. Makanya dinyatakan seperti ini. Jadi dia merupakan hasil dari penurunan ya, hasil dari diferensialnya. Jadi D per dt dari M
benda A dan dikali dengan kecepatan benda A, itu sama dengan minus turunan terhadap waktunya D per dt dari massa benda B dikali dengan kecepatan benda B, gitu ya. Nah, jadi setelah diotak-atik segala macamnya, jadi kalau massa kan dia tidak pernah berubah ya, Nak, ya. Istilahnya massa itu mau diturunkan terhadap waktu, mau diturunkan terhadap apapun, dia tidak akan berubah. Massa itu bersifat konstan, tapi kecepatan bisa berubah. Nah, jadi dV per dt itu menghasilkan eee, simbol yang baru namanya percepatan. Makanya muncul F itu sama dengan M kali A, karena dV per dt itu sama dengan A. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, karena dia tadi saling berinteraksi, ada tanda minusnya, makanya muncul FA sama dengan min FB. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi istilahnya hubungan hukum 2 Newton dengan hukum 3 Newton itu saling berhubungan satu sama lain. Nah, ini aplikasi hukum 3 Newton. Jadi ketika kita mukul tenis pun sama, mukul bola tenis atau bola kasti, itu ada aksi reaksinya. Jadi ada F1 aksi dan di reaksinya tadi dimunculkan dari pemukul bolanya, istilahnya begitu. Kemudian pun sama dengan orang yang ditarik ya. Jadi ada orang yang diikat di pohon kemudian ditarik keluar oleh temannya. Jadi muncul namanya gaya aksi reaksi yang arahnya berlawanan gitu. Kemudian ada juga namanya, jadi gaya F itu namanya besaran vektor ya. Jadi istilahnya F itu harusnya ada arahnya, mau ke kanan, kiri, atas, bawah gitu. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menggambarkan diagram benda bebasnya. Jadi besar dan arah gaya itu bergantung pada sistemnya. Jadi mau sistemnya dianya kasar, mau dianya bidangnya licin, mau dia bidangnya miring pakai sudut, itu semua ada sistemnya. Jadi, kalau misalnya benda ada istilahnya, kalau di gaya yang berhubungan sama lingkungan, itu salah satunya adalah gaya berat. Jadi paling sering kenapa sih, pada Newton kan dulu memperkenalkan bahwa kenapa apel itu jatuh ke bawah gitu ya, karena kan tadi dia muncul adanya gaya berat yang ditimbulkan dari gaya gravitasi. Jadi istilahnya kalau kita orang yang tidak istilahnya kalau di fisika, berat itu beda sama massa. Jadi berat itu adalah hasil perkalian antara massa dengan gravitasi. Tapi kan lucu ya kalau misalnya kita mau beli daging ke pasar, beli berapa kilo beratnya gitu kan, ya itu udah biasa kalau misalnya di kehidupan sehari-hari. Tapi kan kita akan terlalu awam bagi mereka yang tidak belajar fisika untuk berkata bahwa berapa massa dari dagingnya gitu kan. Sebenarnya yang benar itu adalah massa, bukan berat. Tapi kan ya tadi karena jadi suatu kebiasaan dan tidak semua orang belajar fisika, jadi tidak paham apa beda massa dengan berat gitu ya. Tapi kalau di fisika harus diperjelas, karena berat itu termasuk gaya dan satuannya Newton, sedangkan massa, ya jelas massa itu satuannya kilogram gitu kan. Kemudian ada lagi namanya benda diikat dengan tali. Ada istilahnya namanya gaya tegangan tali. Jadi kalau misalnya kalian menggantungkan sesuatu, kenapa talinya itu bisa tidak putus? Karena ada gaya tegangan tali menahan benda tersebut agar tidak terjatuh. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada lagi banyak ya gaya. Nanti ada gaya normal istilahnya. Sambil nginget-nginget lagi. Nah, jadi ini aplikasi sistem gaya. Jadi ada ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada gaya gravitasi yang 1000 Newton arahnya ke bawah. FR ini ada gaya udara ya, gaya udara dari parasut ini itu sebesar 1000 Newton juga. Jadi bersihnya berapa? Kira-kira percepatan yang dialami oleh orang tersebut kalau misalnya kita abaikan gaya udara ke atas ya. Jadi tinggal masukin aja A itu sama dengan F dibagi M karena orangnya 100 kilo kayak gitu istilahnya ya. Kemudian dimasukin aja A itu adalah 1000 dibagi 100, oh dapat percepatannya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Itu ya. Nah, jadi aplikasi sistem gaya ini banyak ya. Jadi di sistem pedati atau ketika ada kuda menarik peti di belakang, kemudian juga ada sistem pesawat terbang, itu semuanya menggunakan aplikasi sistem gaya di fisika itu sendiri. Jadi ada F1, ini adalah namanya gaya tarikan kuda, kalau F1 ya. Kemudian arahnya ke depan. Gaya F2, itu gaya dorongan lantai. Oh, kok lantai? Karena kan kudanya napak lantai, jadi dia dapat gaya dorongan dari lantai juga yang arahnya ke depan. Kemudian F3 itu namanya gaya tarikan gerobaknya. Jadi ketika tarik gerobaknya ada vektor gayanya juga yang arahnya ke belakang. Sama ada F4 ya.
Nanti kita akan juga belajar gaya gesekan, atau gaya gesek itu sendiri itu seperti apa, karena gaya gesek kan dia sifatnya berlawanan dengan gaya utama. Jadi ketika kalian narik ke kanan, ada rasa berat berarti ada gaya gesek yang arahnya ke kiri. Ngangkat ember ke atas berarti ada rasa berat kayak gitu ya, ibaratnya dia punya gaya gesekan udara, istilahnya berarti arahnya ke bawah, kira-kira seperti itu. Kemudian ada lagi sistem pesawat terbang pun sama, jadi ada F-lift, lift itu namanya gaya angkat ke atas gaya pesawat, kemudian juga ada gaya gravitasi ke bawah, kemudian ada gaya dorong ke depan, kemudian juga ada angin kan ya, anginnya pasti ke belakang dari pesawat tersebut, jadi ada arahnya ke belakang. Jadi ada gravity, ada lift, air drag, terus ada glider sama propeller, kira-kira seperti itu. Kemudian, bentar ya. Oke, ini untuk materi hukum Newton secara mendasar teorinya kita udah beres, lalu kita lanjut ke gaya itu sendiri. Jadi kalau misalnya gaya, Ibu buat lebih spesifik lagi. Oke. Ini ya. Jadi yang namanya gaya itu kan bisa berupa tarikan atau dorongan ya. Jadi dia sifatnya bisa merubah gerak, juga bisa namanya merubah bentuk. Misal kalau merubah gerak, ibu narik, ibu bisa ibaratnya panahan ya. Ibu memberikan gaya panahan, memberikan gaya pada anak panah. Ketika ibu tarik, dia arahnya bisa berubah, geraknya bisa berubah. Jadi awalnya misalnya bisanya lurus, kemudian dia jadi agak membelok seperti itu karena ibu memberikan gaya yang berbeda. Bisa berubah bentuk, contohnya kita membentuk plastisin. Jadi plastisin ditekan-tekan gitu ya, kemudian kita tumbuk-tumbuk, itu bentuknya bisa berubah. Nah, itu semuanya karena gaya itu sendiri. Nah, jadi gaya itu menggambarkan adanya interaksi antara benda dengan lingkungan, gitu ya. Dan juga merupakan besaran vektor. Contoh lagi kita bisa memegang benda, kenapa? Karena ada namanya gaya sentuh gitu ya. Nah, jadi kalau untuk resultan gaya, pada gayanya dia tidak sama dengan nol, artinya ketika geraknya berubah, ada bentuknya berubah pula, berarti gaya-gaya apapun yang bisa merubah sesuatu, berarti dia resultannya tidak sama dengan nol. Kecuali bendanya diam, misal nih ibu narik kotak itu ke arah kanan, kemudian ada gaya gesek di lantai itu arahnya ke kiri. Kotaknya diam kayak itu. Kenapa? Karena resultan gayanya itu sama dengan nol. Kanan kurang kiri itu sama dengan nol, kira-kira seperti itu. Itu ke hukum 1 Newton. Nah, jadi kalau resultan gayanya tidak nol, dia menghasilkan perubahan gerak dengan perubahan bentuk. Tapi kalau resultan gayanya sama dengan nol, dia menghasilkan namanya setimbang gitu ya. Setimbang itu artinya statis atau tetap dan diam. Nah, jadi kalau interaksinya ada namanya interaksi kontak langsung sama jarak jauh. Jadi kalau kontak langsung, ibu menyentuhnya langsung, ibaratnya botol ya. Botol ini ibu kontak langsung, ini namanya gaya sentuh. Tapi kalau misalnya jarak jauh, contohnya medan gaya. Misal kita belajar tentang adanya kutub utara sama selatan. Magnet itu nggak perlu kalian dekatkan, kalian diemin aja salah satunya ya, kalian dekatkan dikit dan ada jaraknya dia langsung langsung deket aja kan kayak gitu ya, karena tadi, karena namanya ada interaksi jarak jauh, istilahnya medan gaya. Kemudian juga sama, kenapa, apelnya jatuh aja langsung ya, padahal nggak ada narik apapun, karena tadi namanya ada medan gravitasi. Nah, jadi contohnya tadi kan ada gaya gravitasi, ada gaya elektromagnetik, kemudian ada gaya kuat antar partikel subatomik gitu ya, ada gaya lemah juga itu contohnya pada peluruhan radioaktif. Nah, jadi ada contoh gaya gravitasi yang arahnya ke bawah dan ada percepatan gravitasi juga, ini namanya buminya kita ya. Nah, kalau gaya tegangan tali, kalian perhatikan bagaimana diagram benda bebas secara ibu menggambar, T arahnya ke atas lalu menjauhi massa, kemudian W arahnya ke bawah. Jadi sambil belajar bagaimana cara menggambar diagram benda bebas. Ini nggak boleh kebalik ya, karena konsepnya juga pasti akan salah kalau kebalik. Ini lagi contohnya gaya normal. Ingatkan bahwa gaya normal itu syaratnya harus ada bidang yang ditapak. Ini kan ya. Jadi ini ada gaya normal. Kenapa? Karena ada lantainya yang dia harus tegak lurus gitu. Loh, yang tadi nggak ada gaya normal, Bu. Kenapa? Karena nggak ada bidangnya. Kan bolanya ngegantung aja gitu ya. Jadi dia tidak punya gaya normal. Jadi kemudian ada gaya normal yang arahnya tegak lurus bidang. Nah, tegak lurus ya. Kemudian ada juga W yang arahnya ke bawah ya, gaya beratnya gitu. Kemudian ini kan, ini dia harus tegak lurus ya ke sini. Kemudian ada W-nya.
ada F-nya yang arahnya, ke kanan, kemudian ada gaya gesek. Ini yang Ibu bilang tadi bahwa, gaya gesek itu selalu melawan arah gaya utama, itu ya di sumbu X. Jadi istilahnya kalau di gaya gesekan itu ada rumusnya. Ada namanya F maksimum sama dengan mu dikali dengan N. Loh kok ada mu juga? Mu itu namanya koefisien gesekan. Jadi kalau misalnya gaya gesek itu membuat beberapa banyak hal perubahan, misalnya, sepatu kalian jadi cepat aus bawahnya ya. Jadi istilahnya tapaknya tadi tidak lagi seperti pertama kali kita beli baru. Kemudian juga, roda mobil ya, ban roda motor juga pun sama seperti itu. Itu semuanya karena gaya gesek dengan aspal. Mu ini berfungsi untuk mendeskripsikan, jadi bentuknya koefisien 0, sekian, nggak pernah lebih dari 1 gitu ya. Jadi maksimal dia 1. Artinya bahwa kalau dia makin kecil gaya gesekannya, itu tergantung dia statis atau kinetis. Jadi antara kaca, misalnya plastik, ketemu sama dinding gitu ya, kemudian juga sama karet, itu nilai mu-nya pasti beda, koefisiennya pasti beda, karena nilai kekasarannya pun juga pasti pasti beda. Kemudian, nah ini lagi diagram benda bebas lainnya, contohnya ada gaya gaya normal. Nah, ada gaya normal yang arahnya juga harus tegak lurus, lihat nih. Ketika bidangnya miring, gaya normalnya juga pasti ikut miring. Dan W-nya tetap, mau dia bidangnya miring sekalipun, tetap dia jatuhnya ke bawah. Dan kalau misalnya nanti ada V-nya yang arahnya turun ke bawah ya, baloknya mau turun, berarti arah gaya geseknya pasti arahnya ke atas. Karena bendanya mau meluncur ke bawah, berarti gaya geseknya yang memperlambatnya itu ke atas ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau udah dihubungin sama katrol. Jadi kalau di katrol tinggal mengkombinasi aja. Kalau udah ada tali, ingatkan pasti ada namanya gaya tegangan tali ya. Ini gaya tegangan tali karena ada talinya. Ini kan tadi udah ya Ibu jelasin di awal. Jadi kemudian ini juga ada gaya tegangan talinya. Ada katrol yang dihubungkan juga. Jadi kalau seperti ini nanti ada koneksinya kalau untuk di perumusan itu seperti apa. Jadi kalau ini ketika bendanya gaya geseknya udah berubah ya, arahnya ke bawah. Bukan ke atas lagi. Kenapa, Bu? Karena tadi ada W2 yang bikin dia lebih berat. Jadi kan kalau lihat baloknya nih ukurannya lebih besar ya dibanding dengan yang di atas. Jadi otomatis dia membuat bendanya bergeraknya arahnya ini V, ke sini kecepatannya, kemudian dia juga ke bawah seperti ini ya. Jadi dia gerak seperti itu kira-kira. Nah, jadi F-nya dia arahnya ke bawah berlawanan sama arah gerak dari balok tersebut. Oke, ini tadi udah Ibu jelasin. Percepatannya harus sama dengan 0, kemudian ada masa kelembaman istilahnya ya. Jadi benda mempertahankan keadaannya, dia sifatnya skalar. Ada hukum 2 tadi udah. Jadi ini juga pun sama ya, gaya itu nggak cuma satuannya Newton ya, jadi bisa banyak. Jadi satuan Newton itu bisa kita ubah menjadi bentuknya istilahnya ada namanya 1 kilogram per meter per sekon kuadrat. Jadi kalau misalnya kita ingatkan, kilo itu kan satuan dari massa ya, satuan dari massa, sedangkan yang namanya meter per sekon kuadrat itu satuan dari A ya, percepatan. Ada juga di luar dari sini, ada juga namanya 1 dyne, ada 1 lb juga yang satuannya pun ya tinggal bisa disesuaikan. Jadi satu konversi lainnya ya intinya ya, 1 newton tuh sama 10⁵ dyne, ada 1 newton tuh sama dengan 225 lb. Jadi ini biasanya konversi ini ada di buku fisika dasar di Halide paling belakang, itu ada biasanya. Nah, jadi ini contoh soalnya, kalau Ibu katakan di sini ada sebuah helikopter dia punya massa nih 15.000 kilogram. Kemudian dia mengangkat sebuah truk punya massa dia 4.500 gitu ya. Pakai percepatan pula yang arahnya ke atas itu sebesar 1,4 meter per sekon kuadrat. Ini kuadrat ya harusnya bukan 2 tapi kuadrat di atas. Truk tersebut diangkat pakai kabel baja, terus kira-kira tentukan tegangan tali pada kabel itu dan besar gaya angkatnya. Jadi kan dia punya tali nih, pasti ada gaya tegangan tali kan yang dipertanyakan, dan besar gaya angkat F-nya ke atas ini berapa? Agar truk yang sebesar 4.500 kilo ini bisa terangkat. Nah, jadi kita bikin dulu nih sistemnya. Yang pertama, kita bikin dulu sistemnya. Tadi kan ada yang helikopter di atas ya, kemudian ada truk di bawah. Bikin dulu arah gaya tegangan tali yang arahnya ke bawah, kemudian juga arahnya ke atas. Kok Bu, gaya tegangan talinya ada 2? Inilah yang dinamakan aksi reaksi. Jadi yang dari
Istilahnya yang dari helikopter dia punya tali, tegangan tali pun arahnya ke bawah, sedangkan yang truk dia punya gaya tegangan tali yang arahnya ke atas, gitu ya. Apakah nilainya sama besar? Iya, tentu sama besar nilainya ya, karena dia, dalam satu sistem. Kemudian W1 ini itu punya helikopter ya, ini punya helikopter, ini helikopternya, dan W2 ini punya si truknya tadi ya, W2-nya punya si truknya, dan percepatannya arahnya ke atas. Kita coba cari, jadi kalau hukum 2 pada truk, khusus ke truk aja nih, kalian lihat ya, ini truknya dia kan karena mengalami percepatan, helikopter mengalami percepatan, truknya juga pasti mengalami percepatan, kita pakai hukum 2 Newton, gitu. Jadi ada T, ketika kalian lihat T itu sama dengan T yang ke atas, arahnya ke atas lebih positif. Kok bisa, Bu, dia positif? Karena kan pergerakan helikopternya ke atas. Jadi siapapun yang melawan pergerakan helikopter itu berarti nilainya minus. Jadi T-nya arahnya ke atas pun dia positif bukan karena sumbu ya, tapi karena karena percepatan dari helikopter yang arahnya ke atas. Nanti kalau helikopternya arahnya ke bawah, nah gantian W-nya yang positif, T-nya yang negatif karena T arah vektornya itu melawan dari arah si helikopternya tadi, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian eh, lanjut ya, jadi dapatnya G-nya bisa 9,8 atau 10, itu sudah bisa mendekati juga, tinggal masukkan dengan A-nya. Jadi T itu dikurang dengan M2 kali G itu sama dengan M2 kali A2. Jadi tinggal dimasukin aja. M2-nya itu kan 4.500. G-nya tadi kan itu 9,8, itu ditambah 1,4. Langsung aja, jadi karena percepatannya semuanya sama-sama, jadi dapatnya 50.400 Newton. Kalau untuk hukum 2 Newton pada helikopter, itu dibalik tinggal, karena ada gaya F di sini kan ya, dikurang sama T, T-nya arahnya ke bawah, dikurang pula sama W, karena T dengan W ini berlawanan sama si A, kan minus ya. Nah, jadi tinggal kalian masukin, berarti rumusnya menjadi F-nya tinggal pindah ruas ya ke sebelah kanan, nanti tinggal di otak-atik aja, ini masalah perhitungan aja, tinggal masukin T ditambah M1 dalam kurung G plus A. Dapat A-nya dari mana nih, Bu? Ini A ini, tinggal kalian pindah ruas aja dia ke sebelah kirinya ini. Jadi dapat, T-nya kan udah dapat nih tadi 50.400 Newton, dikali dengan M1-nya 15.000, sorry, ditambah ya harusnya ya, ditambah ini ya, bukan dikali. Ditambah M1 15.000 dikali dengan 9,8 tambah 1,4. Dapat deh jawabannya 218.400 Newton. Jadi gaya angkatnya tadi untuk mengangkat semua helikopter dengan truk tadi membutuhkan 218.400 Newton. Kira-kira sampai sini adakah pertanyaan? Any question? Kita sisanya 8 menit 20 detik lagi nih, nanti kita lanjutin. Ada yang mau ditanyain nggak? Silakan di-unmute-kan kalau ada yang mau ditanyakan. Penjelasan soal, Bu. Oke, siap. Yang mana? Semua. Semuanya, siap. Aku masih bingung yang arah-arahnya itu. Soalnya biasanya kalau di SMA itu sering banget, Bu, ketemu yang kayak gini tuh salah arah. Ya, Ricci kehilangan arah. Baiklah, Ibu jelaskan ya. Jadi kita ulangi. Nggak apa-apa kok, karena fisika memang harus mengulang-ulang biar paham. Jadi dari soal, kan kita balik lagi ya. Jadi helikopter dia kan terbang arahnya ke atas. Arahnya ke atas berarti percepatannya pun arahnya ke atas. Karena semuanya vektor, berarti kita harus gambar nanti. Jadi kalau helikopter dia punya beratnya masanya 15.000, sedangkan truknya itu 4.500 ya, mau ngangkat ini. Si helikopter mau ngangkat truknya. Yang dipertanyakan kira-kira gaya angkat yang butuh berapa sama gaya tegangan tali kan ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sini tadi, Ibu balikin lagi. Jadi kalau masalah perhitungan kalian pasti bisa. Sekarang masalah untuk mengeksekusi diagram benda bebasnya, karena ini pun nanti bisa jadi soal ujian ya. Tinggal Ibu ganti-ganti angkanya aja bisa di sini ya, karena nanti kalian harus menggambarkan diagram benda bebasnya secara tepat. Jadi ini ada helikopter nih. Ini ada helikopter, kemudian nanti kamu gambarkan ada truk di sini ya kira-kira. Jadi tinggal bikin dulu arahnya. Arah F kan tadi ke atas, namanya gaya angkat arahnya ke atas. Kemudian gaya tegangan tali arahnya ke bawah. Nah, tali jadi kan dia masanya di sini. Gaya tegangan tali sifatnya selalu menjauhi massa. Ingat kan itu. Jadi kalau helikopternya di atas ini berarti tegangan tali arahnya ke bawah. Oke. Kemudian kita ke sini ada namanya truk di sini. Truk juga punya gaya tegangan tali loh. Arahnya ke atas. Truknya kan di bawah. Berarti gaya tegangan tali biar tegang arahnya ke atas.
Nah, antara gaya tegangan tali yang dialami helikopter sama truk itu bernilai sama. Kok bisa? Karena jenis talinya sama. Sama aja talinya, gitu ya. Nggak ada efek apapun. Nah, kemudian dari helikopter dia punya gaya berat. Tadi udah Ibu jelaskan, nah gaya berat itu selalu arahnya ke bawah, mau kayak gimana pun, gitu ya. Jadi arah W-nya selalu ke bawah. Dan tadi udah ini Ibu gambarkan ada W1 yang arahnya ke bawah, kemudian T yang arahnya ke bawah juga ya, W2-nya ya. Jadi W2 punya si truk dan W1 punya si helikopter. Ingat percepatannya arahnya ke atas. Siapapun yang tidak searah dengan arah percepatan helikopter bernilai minus. Dah, keep yang itu ya. Nah, udah paham sampai situ. Kalau udah bener nih gambarnya, gampang nanti ke perhitungan plus minusnya. Pokoknya yang searah dengan A, percepatan ke atas berarti dia positif, yang berlawanan berarti dia negatif. Tinggal masukin, kan ini kan disumbu Y semua ya, nggak ada kesumbu X-nya kan. Jadi Bu masukin sigma FV sama dengan T, jadi fokus ke truk dulu nih, ada truk di bawah sini, fokus ke truk yang arah T-nya ke atas, karena T-nya lebih positif, kan arahnya ke atas, searah dengan percepatan helikopter. Nah, ini searah nih, ya. Nah, jadi dia di depan, kita taruh dikurang sama M2, W ini kan adalah massa kali gravitasi ya. Jadi tinggal nanti kamu masukin M-nya M2, G-nya bisa 9,8 atau 10, nanti silakan ditentukan, sama dengan M2 kali A2. Jadi kan ini pakai hukum 2 Newton sebenarnya. Sigma F sama dengan M kali A. Awalnya gitu kan. Karena gaya itu bisa lebih dari satu, ya apa gayanya? Ada gaya tegangan tali sama gaya berat. Jadi ini udah Ibu jabarin aja langsung gitu ya sebenarnya. Tinggal dimasukkan, udah deh tinggal pindah-pindah ruas aja. Tinggal T yang mau dicari kan ini tinggal pindah ruas ke sebelah kanan gitu ya. Jadinya dapat rumusnya M2 kali A2 ditambah nanti M2 dikali G, gitu kan ya. Nah, karena tadi kan M2-nya sama di depannya, tinggal dikeluarin aja ke matematika. Dan G tambah G dengan A-nya tinggal ditambahkan aja. Ketemu dapatnya 50.400 Newton. Pun sama nanti di hukum 2 Newton pada helikopter ya sama. Berarti kalau misalnya kita fokuskan ke helikopter, berarti pakai sigma F sama dengan M kali A juga ya, gitu kan. Tapi M-nya M1, A-nya ya tinggal masukin aja percepatannya tadi. Ingat percepatan ini bukan punya helikopter aja, tapi juga punya truknya ya. Jadi tinggal dimasukkan, tadi kan yang lebih positif siapa aja? F dulu ya. F kan arahnya ke atas ya. Sigma F-nya tinggal dipecah F, arahnya ke atas karena dia positif, dilawan sama si T yang arahnya ke bawah. Oh, dilawan lagi sama si W yang arahnya ke bawah juga. Jadi T sama W bernilai minus nantinya. Makanya lah dapat rumus yang seperti ini. Kira-kira begitu. Oke, bisa dipahami? Jadi untuk yang penentu positif itu dari percepatan itu Bu ya. Kalau dia Benar. searah sama percepatan dia positif. Benar, ya. Jadi Kalau yang berlawanan negatif. Iya, benar. Jadi siapa yang kemana arah geraknya ya. Jadi bukan karena sumbunya. Ada yang jadi memahami fisika itu konsep untuk di hukum 2 Newton itu kapan positif negatif itu berdasarkan koordinat. Enggak kayak gitu. Jadi ini sistemnya udah arah gerak benda karena kan dia dinamika. Kalau nanti tadinya kita belajar tentang vektor ya bisa karena dia kaitkan sama diagram X sama diagram kartesius pada sumbu X maupun sumbu Y, kira-kira gitu ya. Jadi ini siapapun yang lihat dulu arah gerak bendanya, sama kayak lift juga gitu kok. Arah lift gitu. Kalau liftnya ke bawah berarti siapapun yang arahnya ke bawah, gaya apapun yang arahnya searah dengan arah arah lift itu sendiri berarti dia positif. Berarti yang ke atas dia arahnya negatif gitu kan ya, karena dia berlawanan sama si A yang ke bawah untuk pada si gerak liftnya gitu. Oh iya Bu. Gitu ya. Jadi tentuin dulu arah geraknya kemana, tergantung dari soal gitu. Pasti dia ada cerita gitu. Itu ya. Oke, sama halnya kayak gini aja sih sebenarnya. Kenapa dia ada positif negatif sama kayak kita ngelempar bola kan ya. Kita ngelempar bola yang ke arahnya ke bawah kan dia makin cepat ya, karena arahnya searah dengan gaya gravitasi. Makanya A sama G-nya dipositifin. Tapi ketika ibaratnya ibu ngelempar bolanya arahnya ke atas kan makin lambat ya, karena nilai percepatannya tadi nilai kecepatannya makin berkurang seiring dengan A sama G-nya berlawanan gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi yang lain? Paham sampai sini? Sebelum kita masuk ke soal-soal yang lain, banyak banget kalau di hukum Newton ini.
Hari ini kita nggak ada kuis soal-soal ya, jadi Ibu langsung jabarin aja karena Ibu takutnya nanti ada yang beda persepsi juga karena apapun di pelajaran di SMA, biar kita satu frame dulu, konsepnya samain dulu kayak gitu. Nanti ya diselang-seling aja, nanti kadang ada kuis, kadang enggak kayak gitu. Itu ya. Ini ada kurang dari 1 menit lagi ya. Mungkin nanti saya pause-kan dulu recordingnya, nanti kita lanjut lagi untuk di Zoom-nya nanti saya ulangin lagi, saya kasih link yang terbaru lagi ya. Iya, Bu.